Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modernisasi pendidikan Islam. Latar belakang, pergumulan modernisasi dan pengembangan pendidikan Islam selalu menarik perbincangan secara akademik dalam upaya mencari formulasi alternatif bagi pengembangan pendidikan Islam. Konsep epistemologi pendidikan Islam sebagai suatu contoh pada akhir-akhir ini masih tetap menjadi wacana intelektual pendidikan Islam yang sedang dicari formulasi idealnya seiring dengan derasnya perkembangan iptek, metodologi dan permasalahan-permasalahan sosial budaya lainnya yang perlu mendapatkan pencerahan dan dunia pendidikan Islam khususnya. Pengertian modernisasi. Kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, lebih menyenangkan, dan kesejahteraan hidup lebih meningkat. Istilah modernisasi juga berhubungan dengan peningkatan yang secara khusus meliputi beberapa aspek inovasi yang berkelanjutan. Definisi modernisasi atau pembaruan pendidikan. Menurut Santoso S. Harjoyo, bagaimana dikutip C.C. Wijaya adalah modernisasi merupakan perubahan baru dan kualitas yang berbeda dari hal yang telah ada sebelumnya, serta sengaja diupayakan untuk meningkatkan kemampuan guna tujuan tertentu dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan Islam. Menurut para ahli, yaitu menurut Abu Dinata, pendidikan Islam adalah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan fungsi kekhalifahannya dan berhasil mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Ahmadi, dia mendefinisikan pendidikan Islam sebagai usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman atau religiosity subjek agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan ini menurut istilah, pendidikan Islam adalah segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta anak didik dalam menanamkan dan atau menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya. Yang selanjutnya yakni latar belakang modernisasi pendidikan Islam. Yang melatar belakangi modernisasi pendidikan Islam yaitu diantaranya jatuhnya dunia Islam satu persatu ke pangkuan kolonialisme imperialisme Barat. Semenjak jatuhnya Spanyol kembali ke tangan Barat, satu persatu dunia Islam, satu persatu negara Islam mulai kembali dikuasai oleh kolonialisme Barat.
tidak hanya negara-negara Islam di benua Eropa, tapi negara-negara Islam di benua Asia dan Afrika juga. Yang selanjutnya yakni kemajuan pesat peradaban Barat dan kemunduran peradaban Islam. Di saat bangsa Barat mengadakan kolonialisme pada pada umat Islam, peradaban Barat dan peradaban Islam bertemu kembali, tapi dalam bentuk yang lain, di mana peradaban Islam mengalami kemunduran, sementara itu peradaban Barat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang ketiga yaitu kemandekan atau stagnation pendidikan Islam akibat kuatnya pengaruh sistem pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional dalam Islam menekankan pendidikan teologis normatif tanpa memperhatikan kontekstualnya. Jadi pendidikan dalam Islam sangat tidak relevan dengan zaman, tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi oleh karena itu para pemimpin Islam dan para pembaharu Islam ingin mengadakan pembaharuan modernisasi terhadap pendidikan Islam. Yang selanjutnya yakni tujuan modernisasi. Tujuan modernisasi pendidikan Islam diantaranya yaitu mengejar ketertinggalan pendidikan Islam yang terbelakang dari pendidikan Barat. Untuk mengejar ketertinggalan peradaban Islam dari peradaban Barat, yang pertama diperbarui yaitu pendidikan Islam, karena pendidikan merupakan jantung yang bisa memompa spirit pembaharuan dalam peradaban Islam itu sendiri. Yang kedua yakni merubah tujuan pendidikan Islam yang selama ini masih bersifat kaku. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan Islam selama ini masih bersifat kaku, jumut, hanya mementingkan pendidikan-pendidikan yang bersifat akhirat, hanya mementingkan akhirat saja tanpa mementingkan kehidupan dunia. Jadi seakan-akan tujuan pendidikan Islam itu hanya mencapai kebahagiaan akhirat tanpa mencapai kebahagiaan dunia. Hal inilah yang harus dirubah oleh para pembaharu Islam dan umat Islam saat ini. Selanjutnya yakni menghilangkan beban psikologis umat Islam dalam menghadapi Barat. Tujuan pembaharuan pendidikan Islam diantaranya yaitu untuk menyetarakan pendidikan Barat dan menyetarakan pendidikan Islam agar setara dengan pendidikan Barat. Dengan begitu bisa menghilangkan beban psikologis umat Islam dalam menghadapi bangsa Barat. Yang terakhir yaitu menghilangkan persoalan dikotomi sistem pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan Islam sendiri, seperti kita ketahui bahwa pendidikan Islam seperti seakan-akan membedakan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Pendidikan umum, pendidikan agama. Membedakan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Hal ini harus kita samaratakan. Jadi pengetahuan umum dan pengetahuan agama adalah saling melengkapi, bukan untuk dibedakan. Dalam sistem pendidikan Islam saat ini, seakan-akan pendidikan agama berada di atas pendidikan umum dan pendidikan umum dipandang sebelah mata. Jadi untuk memajukan atau memajukan pendidikan Islam, memajukan pendidikan Islam, kita harus memandang sama rata pendidikan umum dan pendidikan agama. Selanjutnya adalah proses modernisasi pendidikan Islam di berbagai wilayah. Yang pertama, pembaruan di Turki. Ada yang menyatakan bahwa pembaruan pendidikan Islam pertama kali terjadi di Turki, dengan berbagai argumentasi bahwa Turki adalah kerajaan yang pertama kali mengadakan kontak hubungan dengan negara-negara Eropa. Mengingat secara geografis, negara Turki terletak di dua bagian dunia sekaligus, yaitu Eropa dan Asia. Bahkan pada masa kejayaan Imperium Utsmani, wilayah Turki meliputi hampir sebagian besar Eropa, Asia, termasuk pengaruh dominasi politiknya yang kuat di berbagai wilayah Afrika dan daerah Balkan. Kalau kita tinjau dari realitas historisnya, pembaruan pendidikan yang terjadi di Turki ini mulai muncul pada saat kerajaan Turki mulai mengalami beberapa kekalahan dalam peperangan melawan bangsa-bangsa Eropa. Hal inilah yang membangkitkan para penguasa untuk mengadakan pembaruan di Turki. Tokoh yang muncul sebagai pelopor pembaruan pendidikan di Turki berasal dari lingkungan aristokrat yang bernama Sultan Mahmud II, di mana langkah yang diambil oleh Sultan Mahmud ini adalah dengan memasukkan kurikulum baru berupa pengetahuan umum ke madrasah-madrasah, di mana sebelumnya pada saat itu madrasah hanya sebagai pusat pengajaran ilmu agama saja. Selain itu,
Sultan Mahmud juga mengirim para siswa dengan beasiswa untuk belajar di Eropa. Dan setelah kembali, mereka menyebarkan ide-ide baru sehingga timbullah buku-buku yang menggagas modernitas barat dalam bahasa Turki. Setelah Sultan Mahmud II wafat, pembaruan pendidikan Islam di Turki dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat pada tahun 1846 dengan memasukkan pendidikan umum dan dengan pengembangan-pengembangan yang dilakukannya. Setelah itu dilanjutkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, di mana pada saat masa Mustafa, pembaruan pendidikan Islam mengalami puncak-puncaknya. Terlepas dari itu semua, pada masa Mustafa ini muncul beberapa kontroversi. Di antaranya adalah kontroversi Mustafa dengan ulama tradisionalis yang menganggap bahwa Mustafa memiliki pemikiran yang terlalu sekuler dan jauh dari konsep Islam. Setelah masa Mustafa Kemal Atatürk dilanjutkan oleh gerakan-gerakan pembaharu lain yang terus berkembang dalam bidang pendidikan. Kita lanjut ke pembaruan di Mesir. Pembaruan pendidikan Islam di Mesir ini diprakarsai oleh Napoleon pada tahun 1798 dengan mendirikan institut di Egypt, yang selanjutnya diteruskan oleh Muhammad Ali Pasha dengan beberapa kebijakan, diantaranya mendirikan sekolah umum. Lalu dilanjutkan oleh Muhammad Abduh, mantan dosen Al-Azhar, dengan memasukkan ilmu-ilmu modern pada pendidikan Islam. Namun pemikiran Muhammad Abduh ini dengan memasukkan ilmu-ilmu modern pada pendidikan Islam juga mengalami kontroversi dengan ulama tradisionalis yang menganggap bahwa Muhammad Abduh ini memiliki pemikiran yang cenderung sekuler. Setelah Muhammad Abduh wafat, dilanjutkan oleh Presiden Gamal Abdul Nasir dengan memodernisasikan pendidikan Al-Azhar dengan membuka fakultas kedokteran, fakultas teknik, dan fakultas sastra modern. Lanjut ke pembaruan di India, Pakistan. Ide pembaruan pertama kali diteruskan oleh Sayyid Ahmad Khan dengan mendirikan sebuah sekolah Muhammadan Anglo Oriental College atau biasa disebut dengan MAOC pada tahun 1878 dengan mengadaptasi model sekolah di Inggris. Selanjutnya, alumni MAOC banyak berperan dalam perjuangan kemerdekaan India Pakistan karena banyak mempunyai pandangan liberal dan progresif tentang Islam. Pada periode pasca kemerdekaan Pakistan, madrasah-madrasah di Pakistan tumbuh subur. Tahun 1950 didirikan Universitas Punjab dengan Departemen Islamiyat, kemudian didirikan Universitas Sindh dengan Departemen Sejarah dan Kebudayaan Islam. Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Sejak awal abad ke-20, masyarakat Muslim Indonesia telah melakukan reformasi atau pembaharuan. Reformasi ini dirintis oleh tokoh pembaharu pendidikan Islam Minangkabau seperti Syekh Abdullah Ahmad, Zainuddin Labai Al-Yunus, dan lain-lain. Ide dan inti dari pembaharuan itu adalah berupaya meninggalkan pola pemikiran lama yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Berdasarkan dua daya dorong itulah, maka mulai muncul ide untuk memasukkan mata pelajaran umum ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta mengubah metode pengajaran lama kepada metode yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mengalami perubahan atau reformasi adalah yang pertama, pesantren. Pesantren sendiri berkembang dari bentuk tradisional atau biasa yang disebut salafi, berkembang menjadi pesantren modern atau khalafi. Di sini kita dapat melihat tiga segi. Yang pertama adalah mata pelajaran. Mata pelajaran telah seimbang antara materi ilmu-ilmu agama
dengan materi ilmu umum. Yang kedua, metode pengajaran telah bervariasi, tidak lagi semata-mata hanya metode sorogan, wetonan, dan hafalan. Yang ketiga adalah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Selanjutnya, ada sekolah umum. Sekolah umum yang pada zaman kolonial Belanda ini tidak dididik mata pelajaran agama. Setelah Indonesia merdeka, diaturlah kerjasama antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, sekarang bernama Kementerian Pendidikan Nasional, untuk memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nah, yang terakhir adalah madrasah. Madrasah pada awal Indonesia merdeka sampai lahirnya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tahun 1975 menitikberatkan kepada pengajaran ilmu agama dan sedikit mata pelajaran umum. Dampaknya, madrasah tidak memiliki kesetaraan dengan sekolah dalam hal melanjutkan studi. Berkenaan dengan itu, maka disempurnakanlah struktur kurikulum madrasah yang pada mulanya sebelum lahir SKB 3 Menteri terkonsentrasi kepada pengembangan ilmu agama. Dan setelah lahirnya SKB 3 Menteri, struktur kurikulumnya menjadi 70% umum dan 30% agama. Jadi, demikian presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.